Audio Jungle. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahim. Oke, teman-teman semua, hari Seminang nak bahas lagi New Minang saja. Indonesia lah kita banyak penontonnya dari ada Bengkulu kayak nanti. Kita bahasa Indonesia ya. Cut bisa. Jadi teman-teman semua, kita kedatangan tamu dari Taiwan. Kok canggung pula kan? Santai lah. Mungkin dia direkam dia sebut jangan lama. Baru tahu nak sebut tu. Bahasa Indonesia ya. bebas. Campur-campur saja lah. Indonesia lah kalau Indonesia audiensnya banyak Indonesia. Tapi kalau juara Minang tu ngicip bahasa Indonesia agak Susah ya? Nah, jadi gitu teman-teman, kalau kita sekampung kecil itu bahasanya Minang, kadang-kadang tuh susah gitu. Ini ceritanya kenapa bisa ada Bang Rahul ini. Kemarin itu ketemu di KPPS ya. KPPS. Aku pun tidak nyangka, saya juga nggak menyangka bisa ketemu beliau. Sebelumnya pernah tanya dengan Ustadz Datuk itu sebenarnya. Paman ya, dengan paman beliau di luar negeri lah, tadi Taiwan tadi pokoknya luar negeri. Masya Allah. Teman tidak tahu entah berapa lama beliau di situ, entah ngapain apa kerjanya, aktivitasnya nggak tahu. Sembari itu sebenarnya bisa aja ditanya langsung kan, cuman enaknya di konten. Zaman sekarang nih kita eksis di media sosial, daripada medsosnya itu tidak jelas, diisi dengan ini gitu. Itu kalau anak pribadi biasanya tujuan bikin medsos itu baik Instagram, Facebook itu, di TikTok, YouTube itu supaya berandanya tuh isi tentang diri kita dan menyampaikan ide-ide, termasuk dengan mempublikasikan. Kalau sekarang itu kan negari, kalau di kampung ini namanya negari ya, kalau tempat lain desa. Desa kita itu baru, jadi butuh, ini bagian dari publikasi kan, kampung kita negari sing Swada. Kenapa beliau saya ajak untuk ngobrol dan dikontenkan, direkam. Kita ketemu kapan ya? Waktu SD kelas berapa itu? Oh, kita kan dulu teman sekolah. Teman sekolah SD. Kan dulu kalau saya pindahan dari Riau kan. Riau ya. Dari pindah ke sini kelas 3 kelas 4 deh. Kelas 4 sempat belajar ngaji di sini, ada namanya MDTA ya, MDTA Al Hidayah. MDA dulu. Tapi ada cerita yang buat Ani itu ingat, ada cerita tentang kita bertiga waktu itu. Hari yang mana? Sorry itu. Banyak. Oh iya. Awak, aku, sama si Sabrun Jamil. Bukan Sakti. Bukan. Sabrun Jamil. Pertama siapa? Nama beliau panjang kali. Aku pun ingatnya Rahul, tapi nama itu asli dia pakai A2 double tu ya. Double. Memang double. Miftahul Arzak. Raffi Effendi. Ijazah, akte kelahiran, semuanya, data-data diri pakai nama panjang. Tapi kalau sekarang nama itu
kalau di Taiwan kan ada lagi nama Cinanya. Nama Cinanya apa? Nama Cinanya itu IVD. IVG. IVD. IVG. DI. Oh, IVD. Arti daerah hall itu atau bukan bikin sendiri? Itu tuh sebelum kita ke sana, itu tuh kan setelah menyiapkan berkas-berkas, kan sebelumnya saya ke sana itu buat nyambung dari D3 ke S1 untuk nyambung ke Taiwan itu. Nah, setelah semua berkas sudah selesai, udah dirapiin, nanti itu dari kampus sana tuh bakal nyediain nama buat kita, nama Cina buat kita. Nah, karena di belakangnya nama saya itu Miftahul Arzak Arfi Effendi, kan Effendi. Oh. Jadi dia ngambil dari itu ya, diplesetkan lah dikit-dikit gitu. Jadi dari D3 nyambung S1. Jadi D3-nya di mana? D3-nya di Padang, Politeknik Padang. Politeknik Padang, jurusan Teknik Mesin. Teknik Mesin ya. Itu D3. Memang berarti udah gelarnya itu BEng itu apa itu? BEng itu bahasa Inggris bukan? Bukan Bachelor of Engineering. Itu gelar dari Politeknik? Bukan. Kalau dari Politeknik kan AMDT, Alimadia Teknik gitu kalau nggak salah. Kalau S1-nya di luar negeri itu BEng. Kalau kita kan ST gitu. Setara dengan ST. Dengan ST. Itu habis itu kenapa bisa ke Taiwan? Karena waktu itu program dari kampus saya sendiri itu Politeknik Negeri Padang itu ada program kerjasama sama kampus yang ada di Taiwan. Nah, dulu tuh kampus itu tuh wacana awal untuk karena visi misi kampus dulu tuh go internasional gitu kan. Jadi banyaklah diselenggarakan dan kerjasama dengan kampus-kampus luar negeri. Nah, salah satunya Taiwan dulu. Yang pertama itu Taiwan. Ya udah, karena ada Taiwan dan saya dari dulu juga dari SMA lah, itu tuh udah mulai kayak pengen keluar jauh, ngerantau jauh. Nah, berhubung itu kesempatan yang bagus, ya udah saya ambil dan alhamdulillah selesai sampai sekarang dan bekerja juga di situ. Jadi total di Taiwan udah lebih dari 3 tahun mungkin. 3 tahun. Soalnya kan S1 di situ tuh nyambung 2,5 tahun. 2,5 tahun. Kalau setelah tamat Politeknik 3 tahun, nyambung di sana 2,5 tahun, nah baru dapat S1 atau BEng tadi. Aneh itu juga pindahan. Di tamat tuh harusnya ke S1-nya di UIN Bukit Tinggi, sebelum tuh IAIN Bukit Tinggi yang di Kebon Putih itu. Jurusan PAI Pendidikan Agama Islam. Beasiswa. Tapi itu KKN, habis KKN kan PL tuh. Aku nggak PL. Aneh nggak PL. Bukan ada kalau itu kayak KKN gitu. KKN kan kerja nyata kan. PPL nih ngajar kalau sekolah. Kayak magang. Turun ke lapangan gitu. Ke lapangan 3 bulan. Orang pada PL, aku enggak, karena ada mata kuliah bermasalah. Dan itu ada faktornya karena ideologi. Jadi kita beda ideologi sama dosen, terus bad mood, apa itu istilahnya? Nggak mood aja lagi nengok kampus tuh, terus tambah lagi tanda kutip anak muda lah, baru kenal perempuan kan. Ternyata seorang Adi bisa kenal perempuan. Karena dari dulu kan agak tertutup kalau tertutup ya. Ini sekarang nggak perlu, karena orang udah mancing-mancing semua ini. Kapan nikah, jadi kan. Dari sejak itu, disitulah pertama kali memutuskan untuk yuk nikah, ngajak orang nikah. Jadi sampai sekarang udah. Jadi udah ada rencana. Udah tentu, tapi lagi pause. Jadi kita. Jadi itu waktu itu gitu kan. Bukit Tinggi ada faktornya juga. Aku kan senang kajian nih. Dengan kajian waktu itu dengan Ustaz Felix Show. Pokoknya Ustaz yang lagi muda-muda. Nana Taki. Kan kita nonton nikah muda tuh kan. Kawan-kawan pada nikah gitu kan. Jadi kita KKN, habis pasca KKN baper gitu kan. Enggak, jadi ada KKN. Ya sebelum PL itu kan KKN. Ini ibaratnya gini.
gak pernah ngumpul dengan perempuan. KKN itu kan ngumpul serumah. Iya. Selama 40 hari ketemu terus. Jadi kayaknya udah habis nikah gitu kan. Rasa-rasanya gitu. Akhirnya dia nggak nolak, cuman itu orang tuanya bilang ya gitu, selesailah kuliah dulu. Oh, masih si doi masih kuliah. Doi enggak juga. Enggak Terus juga selesai doi. kuliah apa? Enggak ada doian. Maksudnya nggak ada doi. Kalau aku tuh enggak gini. Oh, ta'aruf. Bukan juga ta'aruf. Ta'aruf ya kenal kayak gitu. Kan dekat tuh, sama lah kayak kita selokal, dekat ketemu sering. Ya dia sering ini mancing-mancing. Aku nggak nyalain dia, cuman ini perspektif aku. Kalau dia nonton nih, misalnya dia nonton nih, dia udah nikah sekarang, udah punya anak. Oh, jadi ini yang masalah broken heart tadi, yang patah hati. Ya? Patah hati. Bisa. Patah hati ini juga kontennya pelajaran untuk patah hati. Jadi akhirnya merantau di salah satunya itu, merantau pindah kampus. Singkat cerita, karena hampir sama kayak Zainuddin. Kita udah berkorban, waktu itu aku mengorbankan beasiswa. Wow. Kalau aku nikah, beasiswa putus kan. Aku bilang harus kampus. Waktu itu aku kedua, pokoknya aku tuh penting untuk ke kampus waktu itu, penting. Jadi aku bilang aja aku nggak bisa ke sana, putuskan aja beasiswa aku mau nikah gitu. Sedikit tadi cerita, akhirnya sampai Bengkulu 3 tahun, pulang sekarang. Tapi kuliah selesai kan? Selesai, alhamdulillah. Nah itu makanya transfer. Kalau aku kan ceritanya tadi kan kalau aku bahasanya transfer di Indonesia. Nah, kalau itu bukan transfer. Bukan transfer sih, itu tuh kayak bukan konversi, bukan. Bukan ya. Itu kayak kerjasama. Jadi 3 tahun. Jadi tuh untuk nyambung ke Taiwan itu, ini kan sebelumnya itu aku mikir kan, kayak jarang banget yang D3 tuh ekstensi S1 ke luar negeri itu jarang banget. Karena sebelum masuk Politeknik tuh aku udah searching ada nggak sih D3 ke S1 yang ekstensinya di luar negeri. Nah, kebetulan karena adanya di sana, ya udah sekalian ke sana sekalian mantau ke sana, dan juga lumayan kan embel-embel luar negeri juga. Iya, gitu kan. Negeri. Nah, terus makanya karena ekstensi tadi itu harus tamat dulu 3 tahun di sini. Setelah wisuda selesai semua, kemarin tuh nyaris nggak bisa ikut wisuda karena udah sibuk ngurus ini kan, ngurus ke Taiwan. Karena lumayan susah sih dan lumayan ribet, sekalian ngurus visa dan segala macam kan. Nah setelah itu baru berangkat ke sana. 2,5 tahun di sana itu belajar bahasa setahun gitu. Enggak karena nggak ada belajar bahasa. Jadi tuh kelasnya itu kelasnya itu full bahasa Inggris. Full bahasa Inggris, jadi nggak ada kelas bahasa. 2,5 tahun di sana, berapa semester ya? 3 semester. Pokoknya 3 semester itu tuh di kelas. Nah, full 1 tahun tuh magang. Kan berarti kan berapa tuh? 2,5 tahun kan? Magang di situ. Nah, setelah magang, alhamdulillah kontraknya dilanjutin dan jadi kerja di sana sekarang di tempat magang. Itu nama kampusnya boleh sebut enggak? Nama kampus di Taiwan. Apa nama kampusnya? National Tsinghua University of Technology. Tamatnya tahun berapa itu? Wisuda juga sih? Wisuda. Kalau di sini kan wisuda tahun berapa ya? 2021. Nggak salah 2021 pas corona. Corona kan kalau di Indo kan kebanyakan dulu wisuda online. Itu enggak. Di sana offline. Cuman ya orang tua tetap nggak bisa datang. Enggak. Soalnya kan susah kan. Pagi COVID sedang maraknya. Apalagi gitu. Nah di tempat saya itu COVID maraknya itu telat. Jadi orang COVID lagi musim-musim banget di sana tuh enggak. Sekolah tetap offline. Semua tetap offline, jadi nggak pernah ngerasain. Tadi disebut kan ada bahasa Inggris tuh. Memang udah ada modal apa gimana? Modal bahasa Inggris. Modal bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris udah ada modal sejak dari SMA itu udah sering ikut klub-klub Inggris bukan SMA sih, Man model. Man 1 Bukit Tinggi. Sekarang kan ada model.
dari situ sering Iya ya, nggak ada. Oh, nggak ada modalnya sekarang. Oh, Mansa Bukit Tinggi. dari situ sering ikut klub-klub bahasa Inggris, terus juga pernah ikut les, dan pas kuliah juga ikut klub bahasa Inggris, ya adalah modal. Ada modalnya. Terus yang penasaran tuh kami mungkin pun teman-teman atau adik-adik yang nonton nih, ya mungkin yang nonton yang kenal beliau lah. Orang khusus orang Sungai Cibadak atau Enggak, orang Sungai Cibadak ya. Lulusan Negari. enggak terlalu banyak yang kenal, soalnya Nggak ada yang kenal. cukup pendiam dan enggak terlalu Enggak, susah bukan beliau, gitu. bersosialisasi itu agak susah kalau saya pribadi. Maksudnya kita biasanya orang kita tahu tuh orang kuliah luar negeri itu bukan asalnya dari daerah, misalnya ibu kota, gitu kan. Antum kan memang beliau dari Pekanbaru, tapi besarnya itu bisa bilang di kampung lah, banyak sawah Iya. gitu kan. Pekanbaru pun saya nggak di Pekanbaru, di daerah transmigrasi, Transmigrasi nggak pula, terlalu kota juga. nggak terlalu kota juga. Cuma sekolahnya iya, Sekolahnya ya. karena ke Man satu Bukit Tinggi tadi ya. Berarti pertama mungkin kuncinya dari Man Satu Bukit Tinggi itu potensi untuk luar negeri itu Iya, banyak ya. Soalnya kalau yang saya tahu ya, kalau seandainya masih bukan untuk menjelekkan atau gimana. Soalnya tuh kalau semakin kita jauh keluar, Iya. atau semakin banyak tempat baru yang kita istilahnya merantau lah. Merantau ya. Jadi itu kita tahu hal baru di sana, informasi, apalagi ke tempat yang ramai dan pusat informasi itu berkembang di sana gitu. Jadi itu kita lebih tahu informasi lebih. Kalau misalnya di daerah yang akses informasi kurang atau internet yang masih nggak terlalu bagus, tapi kalau sekarang mah rata-rata semua udah oke lah ya. Udah oke. Nah, jadi itu ya kita lebih dapat mengakses informasi, lebih tahu informasi tentang hal yang ingin kita, terutama bagi saya kayak ingin ke luar negeri itu saya lebih tahu informasinya dapat di mana gitu kan. Iya. Gini, beliau ini kan dari daerah nih, ibaratlah kampung desa kan, Nagari kan desa. Kita SD ketemu di desa, SD. Pas SMP di mana? Candong, SMP 1. MTSN. MTSN Candong. Agak keluar dari desa, tapi desa satu ke desa yang lain ya. Iya. Beda kecamatan. Candung kecamatan. Kita Baso. Masuk ke Nagari. Kecamatan Baso. Kecamatan Nagari, Baso. kita Sungai Cibadak. Terus habis itu SMA baru ke Kota Bukit Tinggi. Aliyah. SMA-nya ke Kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi itu pernah jadi ibu kota Indonesia. Memang kalau setengah bentar, kita kan udah lama ini nih, kita bola Ali aja ceritanya, mana yang tinggal nih. Aneh ngerasain 3 tahun keluar dari Sumbar, balik rasa kayak cepat kali perkembangan di sini, Iya. baik di kampung, di Kota Bukit Tinggi, Sumbar, Barat, apalagi kampung gitu. Antum gimana ngerasain? Sama nggak? Iya sih, soalnya dulu pas terakhir tahun berapa ya? Udah lama lah, sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Dulu ini pesantren ini bagian sini tuh belum ada. Terus bagian ini apa? Ada tempat isi galon. Isi galon belum. Itu belum ada. Nah, bagian sini WC juga WC baru belum. kan. Dulu kan melompong pas MDA kan sering main iya. gitu tuh. Sekarang udah semua udah bangunan. Semua apa? Dulu kan banyak sawah tuh yang di belakang. Sawah, ya, betul. Sekarang udah bangunan pesantren semua. Cepat banget dan negeri ini udah pemekaran ya? Iya, pemekaran. Udah pemekaran jadi negari. Iya, negari. Itu dalam waktu 2 atau 3 tahun tuh udah lumayan cepat nggak sih? Jadi maksud kita di gimana ya? Kalau nih menilai nggak tahu lah. Kita nggak boleh pula terlalu pede. Cuman bukti nyatanya memang pertama pondok itu pertama di Kecamatan Baso gitu kan. Negari baru. Dan yang aneh tahu tuh ada beberapa nama yang keluar negeri itu banyak sebenarnya. Cuman yang sekolah antum satu yang aneh tahu sama Jamil. Itu yang tahu. Jamil kan lebih jauh daripada Lebih jauh saya. Mesir kan. Iya. Itu nanti kita juga mau bikin podcast ini nanti. Tapi sebenarnya dengan beliau sebenarnya aneh juga ada kesibukan, beliau sibuk. Kita kalau ini kan di pamflet itu dibikin aktivitas di Indonesia, itu makanya aneh nyampaikan aktivitas apa, antum aktivitasnya apa. Iya. Kalau aneh
Ya memang mungkin waktu SD kita sama. Beliau udah pulang balik artinya udah mental merantaunya udah kuat gitu kan. Aneh SMP baru keluar agak jauh ke Kapau. Lebih jauh dari beliau kan masih berulang kan. Iya, Tinggal situ, tinggal di surau, hidup sendiri. Awal-awal seminggu tuh nangis. Oh pasti. Nangis. Pasti. Karena merantau tuh bukan. Kalau nggak salah, antum waktu itu pengen sama nggak kita waktu itu pengen sekolah nggak? Kalau nggak salah ya, bukan ya? Iya, Pokoknya yang Ustadz Datuk yang paman saya tadi, Iya. itu udah nyaranin ke sana kan. Cuman karena saya mikir di situ 7 tahun, 6 ternyata enggak 6 kan? Enam. Nah, 6 kan sekaligus SMA kan. SMA. Nah, saya orangnya kalau cepat bosan dengan lingkungan. Kalau Iya. itu terus 6 tahun, kayaknya terlalu bosan dan terlalu monoton kan. Jadi Iya. makanya saya pindah, biarlah Jadi. bukan sekolah umum, nggak apa-apa sekolah agama karena ada dasar agama kan harus sangat penting. Sampai Iya. sekarang tuh menurut saya juga penting. Iya. Apalagi kalau dari luar negeri kan. Penting banget. Iya. Jadi saya ambil MTSN buat SMP, nah SMA-nya ambil madrasah. Biasa. Penting ada dasar, itu penting banget sih. Ya gitu. Kalau saya sekarang aktivitas tuh di Indonesia di kampung ya. Jadi pulang kampung berat godaannya. Bertahan di kampung tuh berat. Alhamdulillah karena ada fasilitas pondok, maksudnya tuh dikasih tempat lah gitu. Salah satunya media gitu. Ke awal-awal ini lah media. Jadi akun pondok pesantren Darul Makmur tuh YouTube, Instagram, Facebook semuanya itu ada yang ngelola bikin pamflet. Terus kegiatan memang suka kegiatan di masjid gitu. Tapi dulu tuh nggak mau ngupload diri. Oh dulu berarti Nggak mau HP-nya ngapain beli HP, usah HP. kenapa tuh? Sampai akhirnya sampai pikiran tuh kayak gini lah. Yang penting udah makan, udah sholat, dua aja. Kalau ada orang tak tolong bantu udah, nggak ada pikiran lain. Bagus ya. Kayak gitu. Tapi sekarang tuh kita mau apa? Umur udah 27, 26. lah 26 kan. Udah masa kita kayak gini terus gitu. Harus ada perubahan. Salah tambahnya juga kita mau nikah masa kayak gini. Itulah kasarnya gitu kan. Jadi salah satu faktor kalau aneh pulang, kalau aneh masih pengen merantau, cuman syarat pulang waktu itu di Bengkulu itu mau nikah. Calon udah banyak yang ngasih, tapi masalahnya cuma satu, restu orang tua Dari ibu. Wadi. Ya. Oh. Pulang dulu. Oh, belum. Maksudnya tuh anaknya udah besar atau belum? Soalnya pergi merantau tuh orang nggak yakin gitu kan. Nah, kalau tuh pulang ngapain pulang gitu kan? Apakah ingin menetap atau singgah aja atau gimana? Kalau ini sekarang nih tuh saat ini ya di kampung gitu. Kalau saya pulang ini cuti Ya. karena kerja sama orang Cina, jadi cutinya ya ikut bareng mereka. Soalnya mereka gitu. tahun baru Cina kan baru tanggal 10-an kemarin. Jadi sekaligus cuti dan nambahin dari cuti itu, ya udah jadi pulang. Jadi sekali setahun alhamdulillah bisa pulang minimal sebulan lah. Sebulan. Jadi cuti sebulan dalam setahun. Jadi setelah kerja yang sangat. Berarti udah berapa lama enggak pulang? Dari Kemarin tahun kemarin pulang. Bukan yang 2022 tapi Desember. sejak masuk Taiwan berapa kali pulang? Sejak dari tahun udah 3 kali. Udah 3 kali, berarti sering pulang. 3 kali atau 2 kali? Kira-kira nih 3 biaya kali. biayanya 3 kali ya. biayanya Biaya apa? biaya transportasi Biaya transportasi sendiri. maksudnya tuh kalau kayak aneh kayak ini kan cerita santri lah kita bisa bilang aneh santri. Kalau pulang itu mikirnya itu ya gaji lah, artinya ongkos untuk pulang aja udah. Perantau pun kayak gitu, penting ongkos untuk pergi udah ada, nanti pikirkan di sana. Iya. Kalau aneh kayak gitu kan, pulang pun kayak gitu juga, yang penting ada ongkos pulang, nanti pas di kampung ada. Kalau antum mikirnya kayak gini maksudnya, kalau aneh tuh pulang bawa apa seadanya, yang penting sampai tujuan. Kalau antum apakah memang ada orang nih kayak si Jamil tuh ke Mesir, dia udah nabung dari MDA. Oh. Dia ibaratnya tuh udah persiapannya udah panjang gitu. Nabung terus mau
pulang ada simpanan, mau balik lagi, mau jajan kayak gitu. Kalau antum gimana? Oh, kalau sekarang karena udah kerja dan tetap di sana jadi lebih fleksibel dan Fleksibel. nggak rencanain gitu. Oh. Tapi dulu pas masih mahasiswa, nah itu Nabung. nabung dan itu tuh saya part time Part time. di toko Indo, jadi cuci piring lah, nyapu lah, gitu gitulah. Jadi sebagian uang tuh disisihkan. Soalnya kan libur lumayan tuh 2 bulan Iya. atau sebulan part time dulu. Nah nanti part time tadi ongkos buat pulang dan pergi ke kampung ini. Kampung. Iya. Itu beasiswa di kampus di sana di Taiwan. Oh dulu iya beasiswa cuman parsial Setengah ya. jadi semester akhir yang bayar gitu. Kalau di totalan boleh nggak disebut nggak? Total boleh Mas, sih. perkiraan kalau biaya pendidikan aja nggak masuk makan nggak? Biaya pendidikan kan. Oh, Ya, uang semester. Ya uang semester. Normalnya uang semester per semester tuh 30. 30 juta. Ya. Kalau dirupiahkan Ya, 30 juta di ya sana. sekitar 30. Nah, itu tuh semester awal gratis. 1 tahun pertama gratis. Terus tahun kedua setengah. Nah, terus tahun terakhir baru full. Full ya. Itu semua ya dari part time. Dari part-time. Jadi Jadi nggak ada dari orang tua ada. awal pergi doang. Bukan pergi Awal doang. pergi. Sekitar awal pergi paling orang tua 15-an. 15-an. Nah, pas sampai di sana kirim sekali 2 kali, habis itu semenjak itu nggak pernah lagi pakai orang pernah tua. lagi orang tua. Berarti Alhamdulillah lah nggak, ini lancar. mohon maaf nih mungkin teman-teman, aneh pikir gini loh, beliau nih kuliah enak gitu lah, udah dibiayain. Enggak. Pikirannya kan kayak Orang tua saya nggak sekaya itu juga sih. pikirannya kayak gitu kan. Kalau Jamil kemarin tuh datanya sama bapaknya nggak ada dari orang tua, memang dia tuh yang nabung dan dia nggak beasiswa. Oh, Dan dia tuh waktu MDA waktu kelas berapa itu? Ada tak di peci ini ada anunya tutupnya itu apa? Congkoknya itu sarungnya. Di situ dia nabung. Ini untuk ke Mesir kan. Jamil emang keren. Iya. Dan dia tuh orangnya emang kayak gitu. Iya. Ingin harus tercapai. Tahu nggak infonya beliau tuh? Beliau itu kemarin tamat nomor 1 se-Universitas Mesir. Iya. Tahu ya? Tahu sih, nenek yang ngasih tahu. Ini saya anak dapat info dari Ustaz Irfan langsung bikin pamflet. Oh, nice. Ini pamflet. Salah satu di situ terinspirasi kan. Jadi ternyata orang dekat-dekat kita nih Lumayan. nggak lumayan, maksudnya tuh Mantap. membuat aku tuh kok aku kayak gini gitu. Coba antum dah Taiwan banyak si Rizky kan dekat-dekat aja Rizky Eka Putra di Jepang, terserah lah jalannya apa tapi orang udah keluar. Aku pikir kalau aku memang niatnya pengennya ke Yaman kan tempat Habib, aku ngibin Habaib ya. Oh iya. Tapi anak pesantren ini kan udah banyak yang kayak pesantren. Belum, baru dua atau satu Dua. si Belum banyak. Kenal Rahman sama si Arif. Arif tuh yang nggak kenal Itu udah lulusannya lama-lama. yang 2 orang itu cuma dua kalau nggak Iya, salah dua tuh baru di pondok ini. Jadi di situ yang pikirkan, dan untuk saat ini keinginan seperti itu nihil gitu buat kesana ke Yaman. buat Adi. Iya, buat saya Bisa. karena ibu lagi nerangin aku ngobrol terus di situ, makanya salah satunya aku kayak konten aku tuh podcast.